Baik, hari ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan kali ini. Mungkin dari cerita-cerita teman-teman yang sudah saya ini, mungkin yang sedikit menonjol cerita dari Mbak Melani. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam cerita Mbak Melani dari cerita-cerita pertemuan sebelumnya. Kalau mau kuliah gitu Iya. Oh, Tapi ya gimana sih ini mungkin loh sama teman-teman saya bisa kayak kuliah, bisa have fun sama teman-teman kuliah, terus hiburan bersama kan kayaknya seru gitu. Terus juga apalagi kan saya juga impiannya mau kuliah negeri, UNESA. oh Nesa, Ya, Nesa, Surabaya. Nah, di situ kan juga nama saya kan Lamongan loh, Pak. Iya. Mungkin itu cuma 1-2 jaman lah kalau dari rumah saya. Jadi kayak deket gitu loh. Jadi kalau mau pulang PP yang itu masih bisa. Terus minggu sekali pulang. Ternyata dari desa itu kok saya nggak terima. Saya juga kan pertama kan saya pakai jalur kan saya kan nggak pakai pinter ya Pak, ya. Saya kayak pakai jalur itu apa yang SNBP itu Ya. jelas lah saya nggak terimanya. Terus setelah saya coba pakai jalur yang SNBT, nah itu juga saya sudah survei kayak kos-kosannya itu, tapi kok nggak terima juga. Dan ternyata juga nggak terima juga ya, kedua kalinya. Iya, kedua kalinya. Nah setelah itu saya itu apa ya yang kayaknya cepet gitu. Nah kan sebelumnya kan saya fokusnya ke UNES itu. Iya. Lalu saya oke itu kan itu sudah nggak mungkin ya kan kalau mandiri kan agak mahal. Iya saya mau ke WINSA. Bisa. WINSA itu bukan WINSA yang WIN. Mungkin dengan Surabaya. Iya. Yang di itu ya Gunung Anyar sama di mana ya Gunung Anyar kan itu kampus yang baru, kampus yang kedua itu kan bisa Iya, WINSA. tapi di situ itu katanya itu mahal banget nggak kalau yang ambil kalau yang ambil mandiri ini Iya. oh nggak sama dong. Iya, kan setelah saya yang SPT kan biasanya kan ada kan untuk waktunya yang pakai PPKIN. Jadi saya nggak pakai PPKIN. Kan yang jadi rapot itu lah Span. Saya nggak pakai SPAN. Saya pakainya langsung PPKIN. Kalau itu tes ya, Mbak? Iya, itu kan tes. Tapi untuk waktunya biasanya jadinya agak lama. Jadi saya pakai itu kecepatan kok Pak. Mbak. Enggak katanya juga wes katanya bapakku kayak wes salah itu loh deh tak kenal loh Iya lah, dia itu kayak ya ampun kan aku kan masih mau berkembang kayak ya ampun kayak pikirannya orang tua itu kolot-kolot gitu. itu kira-kira kayak latar belakangnya gimana kayak calonnya mereka Sebenarnya itu belum tahu, maksudnya saya kan nggak mau ya, jadi kalau saya diceritakan terus saya diberikan kayak oh ini loh info kayak nggak ngaco. bener aku aja banget nggak mood terusan gitu. Nah, sekarang itu kan sudah semuanya kan tinggal jalan mandiri, jadi saya bingung saya itu harus gimana. Kalau calon suaminya makan ya kita Kan ada juga terus kuliah budaya calon itu
kuliah sampai Bapak kuliah di mana atau memilih keputusan dari orang tua yaitu dinikahkan itu. Menurut diri Mbak Melani sendiri itu gimana? Sebenarnya itu kalau menurut saya itu saya ingin sesuai dengan apa yang saya mau, tapi kalau menurut saya itu kalau tidak direstui sama orang tua itu saya juga kayak nggak betah gitu loh Pak. Jadi agak sulit. Jadi itu antara apa ya bimbang gitu antara keinginan saya dan juga yang seharusnya saya lakukan atau prinsip saya. Saya kan inginnya minatnya di bidang teknik komputer itu ada tambah. Oh, ada. Jadi betul kok apa opsinya Mbak Tutut itu tadi, kalau Mbak Melani nggak mau memilih salah satu, memilih dua-duanya itu pun nggak apa-apa. Lewat jalur yang disolusikan Mbak Tutut buat dia itu kuliah di UT. Kuliah di UT itu kan istilahnya disambi nggak apa-apa. Aku kuliah di UT itu nggak apa namanya nggak masuknya itu enggak dan itu maunya orang tuanya Mbak Melani tadi. Kalau mau kuliah di Sambi, kalau sudah beristri kan nggak apa-apa di situ di UT, jadi bisa berjalan dua-duanya dan nggak mengesampingkan salah satu gitu Mbak. Mungkin ada solusi dari teman-teman yang lain. Setuju sih sebenarnya kalau tadi Mbak Melani gimana? Mungkin oke sih, mungkin nanti bisa saya pikirkan juga. Terus nanti juga saya konsultasikan lagi sama orang tua. Ya, terima kasih Mbak Melani. Mungkin bisa disimpulkan untuk dievaluasi bagaimana permasalahan Mbak Melani hari ini. Mungkin dari Mbak Melani sendiri atau dari teman-teman Mbak Melani sendiri. Baik Mbak Melani, silakan. Ya, kan tadi saya sudah berkenalan gitu ya. Terus juga dari teman-teman saya juga merasa ada pandangan, terus juga ada yang mengerti isi hati saya juga gitu loh Pak. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Melani. Dan nanti kedepannya mungkin saya akan berkomunikasikan kepada orang tua saya, khususnya bapak saya ini yang masuk kepala ini, dan juga saya akan meminta kayak saran Lagi dari orang tua. dari apa yang diberikan saran teman-teman tadi yang mungkin dikatakan harganya cukup murah ya, dan juga untuk waktunya juga fleksibel. Sudah. Sudah. Mungkin masalah Mbak Melani hari ini sudah terpecahkan ya Mbak. Mungkin kedepannya Mbak Melani harus ngomong lagi sama orang tua bagaimana enaknya. Saya di sini hanya mencarikan solusi, betul kan? Mungkin sesi hari ini berakhir sampai di sini dulu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau bercerita bisa di sesi selanjutnya. Baik, sebelum mungkin bisa disimpulkan untuk dievaluasi bagaimana permasalahan Mbak Melani hari ini. Mungkin dari Mbak Melani sendiri atau dari teman-teman Mbak Melani sendiri. Baik Mbak Melani, silakan. Ya, kan tadi saya sudah berkenalan gitu ya. Terus juga dari teman-teman saya juga merasa ada pandangan, terus juga ada yang mengerti isi hati saya juga
lagi sama orang tua bagaimana enaknya. Saya di sini hanya mencarikan solusi, betul kan? Mungkin sesi hari ini berakhir sampai di sini dulu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau bercerita bisa di sesi selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan, tolong dimaafkan ya. Baik, sekian dari saya.